Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memikirkan kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini sebenarnya bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Jadi semua yang ada di dunia ini itu juga tabiatnya, hukumnya sementara saja. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka orang yang senang sementara, orang yang susah sementara. Orang yang kaya pun juga kaya sementara. Orang yang miskin pun juga miskin sementara, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Makanya oleh karena itu jangan kita fokus untuk kehidupan dunia, lupa untuk kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan yang abadi di akhirat itulah yang disebut dengan kehidupan yang sesungguhnya. Hadirin yang mulia, selanjutnya mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir di antara deretan-deretan Rasul yang pernah hadir di dunia ini. Dan beliau menjelaskan dalam sebuah hadis, informasinya sangat menggembirakan bagi kita. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, itu pasti masuk surga. Jadi kalau kita semua ini sudah mengaku sebagai umat Nabi, itu insya Allah kita akan nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, cuma memang pengakuan ini mudah. Semua orang bisa mengatakan saya adalah umat Nabi. Yang jadi masalah nanti di akhirat itu adalah apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Ini yang jadi masalah. Nanti kita akan lihat sebentar hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Demikian juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku bahwa kita adalah hamba Allah, semua orang bisa. Namun yang jadi masalah nanti, apakah Allah mengaku kita sebagai hambanya? Ini yang menjadi tanda tanya. Kalau Allah sudah mengatakan dia adalah hambaku, dan Nabi sudah mengatakan dia adalah umatku, selesai persoalan.
kita akan melenggang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ingatkan bahwa Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini paling sekitar 60-70 tahun. Ada yang lewat 70 tahun itu tidak seberapa, ada yang kurang dari 60 tahun juga tidak seberapa. Rata-ratanya itu 60-70 tahun. Di situ lamanya umat Rasulullah. Kalau saya tidak salah dengar tadi, Ibu Eja Suryani itu umurnya 55 tahun ya. Berarti masih berada di bawah 60 tahun. Belum masuk ke umur rata-rata. Jadi dia meninggal dalam keadaan masih muda itu. Di bawah 60. Mungkin ada yang lewat 70 itu juga tidak seberapa. Kalau seperti saya ini sudah masuk ke 63, berarti sudah masuk di usia rata-rata. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berusia di atas 60, hati-hati lagi Pak. Tiap hari kita harus siap-siap itu. Karena itu umur rata-rata itu. Di situ yang harus betul-betul persiapan harus matang di situ. Maka hadirin yang dimuliakan, dan saya lihat ini yang hadir di sini sudah banyak. Ibu-ibu di depan saya ini saya yakini banyak di atas 60. Bapak-bapak yang di luar ini juga sekitar 60-70, bahkan sudah ada yang lewat 70. Hadirin yang mulia, cuma yang jadi masalah sebenarnya kematian ini tidak perlu ditakuti. Mestinya kematian ini dinantikan sungguh-sungguh dan diharapkan kedatangannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang yang punya kedekatan dengan Allah tidak ada yang dirindukan dan tidak ada yang diharapkan kecuali kematian itu sendiri. Sehingga saya pernah mendengar ada sebuah literatur mengatakan kematian itu sangat indah. Cuma juga yang heran, yang menulis ini tidak pernah juga mati. Seandainya ada orang pernah mati kemudian menulis buku kematian itu indah, tidak bisa percaya, luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian ini pasti terjadi, tidak perlu kita risaukan, tidak perlu kita takuti, karena kita biar takut mati juga. Kita berani mati memang tomat ya. Jadi yang namanya kematian ini takut, mau tidak mau akan datang dengan sendirinya. Makanya ayat yang saya bacakan di awal itu Allah mengingatkan kepada kita, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, kepada umatmu, sesungguhnya kematian yang kau lari darinya, yang kau takut darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itulah yang mencari kamu, bukan kita yang cari mati. Tapi kematian itu yang mencari kita. Artinya malaikat maut itu yang mencari kita, bukan kita yang cari malaikat maut. Fa innahu mulaqikum. Kemudian dikatakan summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka engkau akan diberitahu apapun yang engkau kerjakan di dunia ini. Dari yang kecil sampai yang besar, tidak ada yang tersembunyi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita lahir di dunia sampai kita meninggal dunia, itu ada videonya semua. Ada videonya. Dan hebatnya nanti di akhirat, kemana kita mengendahkan muka, disitulah kita umpamanya tidak mau lihat diri kita menghadap ke kiri, itu juga. Kemanapun arah kita melihat akan ada gambar diri kita. Maka oleh karena itu Nabi menganjurkan supaya kalau kita mandi jangan sampai mandi dalam keadaan telanjang, ya. Karena kita akan melihat diri kita dan kita akan malu sendiri nanti di akhirat ini kalau yang kapek dulu waktu mandi. Makanya Nabi mengatakan
Jangan sampai kita mandi dalam keadaan telanjang. Pakailah kain basahan. Ada pakaian yang tipis, itu yang dipakai sehingga kita punya kemaluan tidak kelihatan oleh diri kita sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian ini adalah sesuatu yang niscaya. Kemudian yang perlu kita persiapkan sebenarnya adalah bekal-bekal menghadapi kematian. Apa yang kita bawa. Maka hadirin yang mulia, oleh karena itu ada beberapa hal sebenarnya yang perlu menjadi perhatian bagi kita agar kita ini mudah mengamalkan ini agama. Sebenarnya agama ini datang itu adalah untuk membahagiakan manusia. Jadi Allah menurunkan ini Al-Quran agar manusia bahagia dalam hidupnya. Dan selalu saya mengatakan kalau ada orang yang tidak merasa bahagia dengan ini agama, itu berarti ada yang salah dalam memahami agama dan ada yang keliru dalam mengamalkan agama. Apabila agama ini dipahami dengan benar, kemudian diamalkan dengan benar, orang itu pasti akan bahagia dalam hidupnya. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat dan jabatan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas siapa yang memahami Islam dengan baik, kemudian mengamalkan Islam dengan baik, orang itu akan bahagia. Apapun posisinya dalam kehidupan. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya pun juga bisa bahagia. Orang yang punya pangkat bisa bahagia, tidak punya pangkat bisa bahagia. Kuncinya satu, yaitu apabila dia mau mengamalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lari ke lebih jauh, dan ini yang penting saya tekankan bahwa kunci kebahagiaan ini itu sederhana. Apabila tujuan penciptaan kita sama dengan tujuan hidup kita, maka di situ pasti kita akan bahagia dan tenang. Saya ulangi, bahwa kita ini akan bahagia, tenang dan damai apabila tujuan hidup kita sama dengan tujuan penciptaan kita. Kalau tujuan hidup kita dengan tujuan penciptaan kita sama, maka kebahagiaan terbuka lebar di hadapan kita. Sama kalau kita di kantor, bapak-bapak. Kalau kita berada di kantor, semua kan kantor punya tujuan. Punya tujuan yang akan dicapai. Selama semua karyawan memahami tujuan kantornya dan menjadikan tujuan hidupnya juga untuk mencapai tujuan kantornya, maka orang itu pasti akan bahagia dalam kehidupan berkantor itu. Kalau kantornya tujuannya lain, sementara dia juga punya tujuan lain, tidak mungkin orang itu betah dalam pekerjaan itu. Maka begitulah kehidupan di dunia ini. Apabila tujuan hidup kita sama dengan tujuan penciptaan, maka alangkah indahnya hidup ini. Hadirin yang mulia, apakah tujuan penciptaan manusia? Kita sudah paham. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah di sini artinya itu adalah aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Maka kalau manusia menjadikan tujuan hidupnya juga untuk taat kepada Allah, ini namanya sinkron. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah, sementara kita sudah menetapkan untuk diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau sinkron tujuan seperti ini, alangkah indahnya menjalani kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang kita maksudkan ini adalah taat kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu berarti taat kepada Allah. Dan untuk taat kepada Allah itu ada dua, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah taat. Semua aturan di dunia ini, semua hukum di dunia ini, semua pedoman di dunia ini, itu pasti isinya dua. Yang pertama, perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua, larangan yang harus ditinggalkan. Aturan apapun di dunia ini, hukum apapun, itu materinya pasti itu intinya dua. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
apabila manusia ini menyelaraskan hidupnya dengan mengikuti perintah dan meninggalkan larangan, maka orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu menekankan ini, Pak. Karena inilah yang sangat penting. Di mana-mana penekanannya harus di sini. Bahwa tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah. Ibadah terbagi dua, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah sekarang perintah yang paling tinggi nilainya tidak ada yang lain, Pak, kecuali salat. Ini selalu harus ditekankan. Karena salat ini merupakan ibadah inti. Tadi pagi pun kami diskusi dengan adik-adik mahasiswa, baik di S1 maupun di S3, itu perbincangannya di seputar kematian juga. Dan ada nanti saya akan sampaikan diskusi saya dengan mahasiswa saya tadi pagi waktu kuliah S3. Hadirin yang mulia, dia bilang kepada saya, Ustaz, saya ini sudah mengamati ini ceramah-ceramah takziah di mana-mana. Itu yang dibicarakan tentang hanya persoalan-persoalan kematian, bekal-bekal. Tapi ada yang sangat dilupakan dan ini sangat penting, luar biasa. Yang mahasiswa saya maksudkan itu, kenapa ketika terjadi takziah seperti ini jarang orang membicarakan tentang hukum waris, jarang membicarakan tentang faraid. Padahal ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, tapi saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa bahwa waktu saya punya istri meninggal dunia, apa yang menjadi landasan dalam hukum waris itu saya lakukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi waktu saya punya istri meninggal dunia, itu pasti ada harta yang ditinggalkan untuk kami sebagai suami dan anak-anak. Harta yang ditinggalkan oleh anak dan istri ini itu bukan milik saya. Karena dalam bahasa agama, harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu ada ahli warisnya. Ahli waris itu bisa anak, bisa suami. Jadi tidak serta-merta suami itu mengambil semuanya, tidak sama sekali. Harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita tidak mengikuti aturan, berarti kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jadi waktu istri saya meninggal dunia, saya langsung saya bukakan. Nah, ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau seorang istri meninggal, bahagiannya suami sekian, bahagiannya istri sekian. Harus dibagi menurut pembahagian itu. Toh kalau habis dibagi menurut pembagian itu ada musyawarah lebih lanjut, tidak jadi masalah. Jadi saya katakan ini harta peninggalan ibu kamu dan itu pun juga hasil kerja saya. Tapi karena saya sama-sama membangun ini, maka harta ini 1/2 untuk saya menurut agama. Jadi 1/2, 50% untuk saya. Nah sekarang setelah 50% itu keluar, maka masih tersisa 50%. Di 50% itu masih ada hak saya, yaitu 1/4. Jadi 1/4 dari situ adalah bagian saya, berarti saya dapat 62,5. Kemudian anak ini dibagi rata. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Jadi saya kasih contoh begini. Kalau harta itu ditinggalkan kira-kira nilainya 1 miliar, maka 500 juta itu sudah untuk saya. Kemudian karena anak ini saya ditinggalkan ada, maka 1/4 daripada harta yang meninggal itu adalah milik saya suami. Maka saya mendapatkan 125 juta. Berarti saya punya harta, hak saya 625 juta. Yang 375 juta ini inilah dibagi kepada anak-anak. Dengan perincian, anak laki-laki dapat 2, tidak boleh tidak, Pak. Harus begitu. Apapun mau kerjanya, bahwa anak ini disekolahkan dan lain sebagainya, itu lain urusan. Tapi yang jelas harta yang ditinggal harus seperti itu. Nah, anak saya laki-laki 1, perempuan 3. Berarti 1 laki-laki, perempuan 3. Laki-laki ini bernilai 2, berarti ada 5.
Jadi 375 ini dibagi 5, 2 untuk laki-laki dan perempuan dapat 1 semuanya. Itu sudah selesai dan mereka sepakat semua. Saya dudukkan ini ayatnya, ini hadisnya, pembagiannya harus seperti ini. Namun setelah itu selesai, saya katakan, nah ini harta saya tidak terlalu butuh. Harta milik saya ini yang 625 juta, saya tidak akan ambil. Saya akan bagi rata kepada Anda. Itu tidak jadi masalah. Karena itu sudah milik saya dan saya bagi kepada anak-anak saya. Dan mereka sepakat. Dan itu sudah di luar daripada pembagian waris itu. Jadi hukum waris harus dilakukan. Nanti setelah bagian-bagian waris itu sudah dikerjakan, baru kita mengambil bahwa kalau mau musyawarah kasih siapa silakan. Dan saya punya ketentuan bahwa ini harta yang ditinggalkan oleh ibu kamu dan sebentar mungkin juga akan saya meninggal. Saya hanya minta satu, jangan dijual. Hendaknya salah seorang di antara anak-anakku yang memiliki ini harta. Dan bagusnya saya sudah sampaikan berapa harta kamu dalam yang ditinggalkan ini, itu kok harus hitung berdasarkan emas. Jangan pakai rupiah. Karena kalau pakai rupiah itu menyusut harganya. Uang yang sekarang 100 juta Pak, itu kira-kira kalau 2 tahun ke depan itu nilainya sangat sedikit. Makanya harus kita pakai dengan pembagian emas. Berapa harganya emas pada waktu itu? Nah, kalau satu saat nanti kau yang ambil ini barang, kalau kemudian kau mau jual mau bayar kau punya saudara, maka nilailah dengan uang yang berdasarkan emas pada waktu itu. Kira-kira seperti ini. Kalau tahun ini 125 juta itu berapa emas? Berapa gram kira-kira? Makanya kalau 5 tahun yang akan datang, bukan yang dibayar 125 juta, tapi nilai emas itu kemungkinan bisa naik sampai 200 juta, sampai 250 juta. Beginilah sebenarnya yang banyak. Kalau kita tidak membagi seperti ini, berarti ada hukum Allah, ketaatan kepada Allah yang kita tidak lakukan. Dan itu harus ditulis Pak. Saya sudah tulis, kemudian saya sudah bagi-bagikan. Suatu saat saya meninggal, silakan bagi seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang banyak tadi kami diskusikan dengan adik-adik mahasiswa, bahwa ini yang banyak tidak disampaikan. Sehingga apa yang terjadi, kadang-kadang sudah orang tua meninggal, anak-anak ini berkelahi di belakang. Tapi kalau didudukkan dengan baik, terbuka ayatnya ini, hadisnya ini, begini cara pembagiannya, maka insya Allah mereka akan puas semuanya. Tidak mungkin mereka akan menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang mulia, itu sekedar penjelasan bahwa tolong dimanapun kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau meninggal seperti ini, itu harus dibagi faraid seperti itu. Kemudian wasiat itu lain Pak. Jadi wasiat itu lain, tapi perlu dipahami bahwa orang yang menerima harta waris itu nggak bisa diwasiatkan, karena memang sudah ada bahagiannya di situ. Jadi dia bilang kalau meninggal ini kasih ini, itu tidak bisa, karena itu orang yang sudah meninggal yang sudah akan mendapatkan harta waris itu ada bahagiannya. Jadi tidak ada wasiat di situ. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu secara sederhana. Kemudian kita kembali bahwa perintah yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan ini adalah perintah salat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau merasakan ketenangan dalam hidup ini, kuncinya di dalam salat. Kalau salat ibu dan bapak kerjakan dengan baik, saya yakin tidak ada susah dalam kehidupan. Atau saya tanya kepada kita semua, saya tanya diri saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini salat ini bagaimana ibu memahami, bapak memahami? Apakah bapak memahami bahwa salat ini hanya sekedar kewajiban? Perlu kita tekankan garis bawahi, sebenarnya itu semua perintah Allah itu sebenarnya memang kebutuhan manusia. Saya ulangi ini penting. Supaya kita paham bahwa semua apa yang diwajibkan oleh Allah sebenarnya memang itu kebutuhan manusia. Dan kalau itu tidak dilakukan maka manusia akan susah.
Mari saya tunjukkan contohnya Bapak dan Saudara yang mulia. Salat misalnya, kelihatannya salat ini adalah kewajiban, tetapi sebenarnya salat ini adalah kebutuhan manusia. Dan apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, ada kegelisahan dalam hidup. Baik, karena ini saya mau minum, saya juga ajarkan caranya minum. Jadi Nabi itu Pak kalau minum megang gelasnya seperti ini. Jadi gelingking di bawah, ibu jari di sini, kemudian 3 di sini. Kemudian cara minumnya Nabi itu jangan sampai minum dalam keadaan berdiri. Hendaknya minum dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian cara minumnya baca Bismillah. Bismillah. Kalau sudah masuk, Alhamdulillah. Jadi itu yang diajarkan Nabi. Jadi pegangnya begini, kita minum Bismillah. Masuk, Alhamdulillah. 3 kali. 3 kali barulah kita bisa minum banyak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya punya ada guru besar di Al-Azhar University, rektor. Beliau katakan begini, siapa orang yang minum berdasarkan sunnah Nabi, membaca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Beliau katakan, selama air yang kita minum itu masih berada di dalam tubuh kita, maka yakin dan percaya Allah akan memelihara kita tidak mungkin berbuat maksiat. Bayangkan Pak, sederhana saja. Coba ibu bapak praktek. Minum Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Bapak akan lihat diri kita bahwa selama air itu berada dalam diri kita, maka yakin dan percaya Allah akan memelihara kita tidak akan berbuat maksiat apabila niatnya sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali bahwa modal yang paling tinggi untuk menghadapi kematian ini adalah salat. Dan salat yang paling tinggi nilainya ini adalah salat berjamaah. Dan saya sampaikan tadi ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa salat ini sebenarnya bukan kewajiban, tapi kita harus meningkatkan salat ini sebagai satu kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan satu kebutuhan? Kalau itu tidak terpenuhi, ada kegelisahan dalam hidup kita. Contohnya gini, lapar itu kan butuh makan, dan kita akan tersiksa terus kalau kita tidak makan. Begitupun juga haus, itu butuh minum, dan kita merasa tersiksa terus kalau tidak minum. Maka mestinya ibadah harus seperti ini, seperti sholat misalnya. Sholat ini sebenarnya kebutuhan. Kalau kita tidak sholat, ada sesuatu yang tersiksa dalam diri kita. Sebagaimana kita merasa tidak enak kalau tidak makan, kita merasa tersiksa kalau tidak minum. Apakah sholat sudah sampai kepada posisi ini? Kalau tidak, maka kita harus berusaha sampai kepada posisi ini. Sehingga diri yang mulia, sebenarnya sholat kalau sudah menjadi suatu kebutuhan, maka akan kita rasakan kenikmatan dalam mengerjakan itu salat. Sama dengan kalau kita lapar, kemudian kita makan, karena itu kebutuhan kita, maka kita akan merasa nikmat dengan makan itu. Begitupun juga kalau kita haus, kemudian kita minum, maka kita akan merasa nikmat dengan minum itu. Begitulah posisinya salat. Kalau kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan, ketika salat itu dikerjakan, maka salat itu akan terasa nikmat kita kerjakan. Inilah yang dimaksudkan Nabi bahwa salat itu adalah pelipur mata, pelipur lara, penyejuk hatiku, penyejuk mataku. Berarti puncak kenikmatan Nabi itu ada di dalam salat. Mari saya tunjukkan bukti, ya, karena Nabi belum ada peristiwa yang terjadi, tetapi para sahabat itu ada. Hadirin yang mulia, kalau saya tidak ingat, Ali radhiyallahu anhu itu pernah kena anak panah, Pak. Pernah kena anak panah di ada yang mengatakan di betisnya, ada yang mengatakan di paha.
Itu anak panah yang menyangkut di betisnya Ali, di pahanya Ali itu, kalau disentuh saja luar biasa sakitnya. Sehingga sahabat musyawarah bagaimana mencabut ini anak panah. Sehingga diputuskan bahwa nanti anak panah itu dicabut ketika Ali sholat. Maka hadirin yang mulia, ketika Ali salat, Allahu Akbar, merasa nikmat dengan salat itu. Kemudian anak panah itu dicabut, tidak terasa sama sekali. Begitu habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ke kiri kanan, maka Ali bertanya, apakah kamu berkumpul di sini untuk mencabut itu anak panah? Dan bilang, Subhanallah, wahai Ali, anak panah itu sudah tercabut. Dia bilang, aku tidak merasakan apa-apa. Begitu hebatnya pengaruh kenikmatan dalam salat, sehingga dia tidak melupakan selain daripada tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita berusaha salat yang seperti ini, yang akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Namun hadirin yang mulia, cuma yang menjadi masalah besar ini, masih banyak di antara kita yang tidak menganggap bahwa salat ini ada ibadah yang luar biasa. Bahkan kalau ada mahasiswa saya, anak-anak mahasiswa, kadang-kadang saya tanya, nah tadi subuh, kamu salat sunat subuh? Dia bilang tidak Ustaz. Sekarang saya bilang, kira-kira kau punya HP semua? Dia bilang punya HP semua. Saya tanya, kalau HP kamu itu hilang, kamu susah nggak? Kamu gelisah? Kemudian pikiranmu tidak keluar? Dia bilang iya Pak. Saya bilang berapa harganya itu HP? Dia bilang harganya paling 2 juta. Ada yang mengatakan 5, yang naik sedikit ke iPhone mungkin di atas 10. Tapi kalau hilang itu kan nilainya 10 juta, Anda bisa ganti dengan yang lain. Dan saya tanya, kalau HP-mu hilang, kapan kau kembali bahagia? Dia bilang kalau ada HP baru lain. Ya. Hadirin yang mulia, kemudian saya tanya, tadi subuh, Anda sholat subuh? Dia bilang terlambat Pak Ustaz. Kemudian yang sholat subuh di masjid, saya tanya, kamu tadi sholat sunat subuh? Dia bilang tidak. Kemudian saya tanya, tahu nggak berapa nilainya sholat sunat subuh? Nabi katakan sholat sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat ibu. 2 rakaat sunat itu lebih baik daripada dunia. Berapa lama dikerjakan itu salat 2 rakaat? Itu paling dikerjakan 2 menit. Atau palinglah 5 menit. Kalau ibu dan bapak tidak percaya, coba kalau biasanya itu ada tertulis iqamah. Tertulis 2 menit, masih ada apa itu 2 rakaat itu? 1 menit setengah saja masih bisa naburu itu Pak. Iya. Ya kalau 1 menit lewat nih Pak. Tidak tahu apa mami baca itu. Jadi hadirin yang mulia, salat 2 rakaat itu butuh waktu hanya 2 menit Pak. Taruhlah kita 5 menit. 5 menit kita pakai untuk salat 2 rakaat. Berapa nilainya? 1 dunia beserta seluruh isinya. Kemudian saya tanya, menyesalkah kamu tidak salat sunat subuh? Dia bilang, sepertinya tidak Pak. Bayangkan Pak, 1 dunia hilang tidak susah. Tapi HP yang nilainya 10 juta hilang, ia luar biasa susahnya. Padahal hadirin yang mulia, 1 salat itu lebih berharga dari seluruh pabrik HP yang ada di dunia ini. Nah, inilah yang tidak sampai ke posisi kita, bahwa begitu tingginya yang namanya nilai salat ini. Bahkan tadi waktu saya menguji ada mahasiswa yang lain, saya katakan di mana posisinya ini salat sehingga salat menempati posisi yang luar biasa. Macam-macam pendapatnya. Salat itu tiangnya agama, salat itu yang pertama diperiksa di akhirat. Saya bilang betul semuanya, tapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa salat ini adalah ibadah inti bagi manusia. Karena satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan Pak, hanya manusia saja. Tidak pernah kita lihat binatang salat, pernah kita lihat ayam salat, kerbau, kambing, tidak ada. Pohon kayu tidak pernah kita lihat salat. Burung-burung tidak ada yang bisa salat. Yang bisa salat hanya manusia.
Inilah ibadah inti. Tidak ada makhluk yang bisa kerjakan salat, Pak, kecuali manusia. Kalau jin kita tidak lihat, tapi yang nampak dalam kehidupan, salat ini hanya mampu dilakukan manusia, yaitu berdiri, ruku, iktidal, sujud. Tidak ada makhluk yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah inti. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Ini perlu dipahami lebih jauh. Jauh lain kembali, Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Dan salat yang lebih tinggi nilainya adalah salat berjamaah. Maka kalau manusia tidak salat, berarti manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Kalau ibadah-ibadah lain, Pak, itu bisa saja dikerjakan oleh makhluk yang lain. Misalnya puasa. Bisa nggak dipaksa ayam puasa? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Ambil ke kurungan. Itu ada kurungan di situ. Kasih masuk ayam di situ. Jangan kasih makan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terpaksa puasa, Pak. Itu bisa. Tapi suruh salat tidak mungkin. Onta disuruh dibawa tawaf ke Ka'bah, itu bisa tawaf. Tapi disuruh salat tidak bisa. Karena salat ini hanya mampu dilakukan oleh manusia, dan itulah ibadah inti. Begitu hebatnya nilai salat, satu kali salat lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kemudian yang mudah bapak-bapak, mari terutama laki-laki, saya ingin menyampaikan tadi subuh saya diskusi dengan kawan-kawan di masjid, karena biasanya kalau habis subuh, Pak, habis musyawarah itu kita diskusi kecil. Ada hasil penelitian yang dia bilang begini, orang yang betul-betul mengamalkan adab-adab keluar masuk rumah, adab-adab keluar masjid dan adab-adab keluar WC, maka orang itu tidak mungkin akan kena penyakit-penyakit yang luar biasa. Contohnya gini, dia bilang apabila orang Islam masuk masjid dengan kaki kanan, maka yakin dan percaya orang itu tidak akan kena penyakit jantung, Pak. Jadi kalau kita masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian keluar masjid dengan kaki kiri, maka jantung itu akan terpelihara dengan baik. Kemudian yang kedua, dia bilang, siapa orang yang masuk dengan di dalam WC, kemudian dia mengawali langkahnya dengan kaki kanan, maka ini yang biasanya terjadi sesuatu yang menyebabkan penyakit yang luar biasa. Jadi ini sudah diteliti, makanya hadis Nabi itu masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kemudian masuk ke WC dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Dan sampai seperti itu, Pak, diajarkan oleh Nabi. Bahkan seharusnya ibu-ibu, kalau kita masuk di kamar kecil, sebaiknya langsung kita punya kaki yang akan tersentuh dengan najis itu disiram dulu dengan air bersih. Kenapa disiram air bersih? Karena kalau kaki ini disiram air bersih, berarti air bersih masuk ke pori-pori. Kalau kita nanti buang air kecil atau buang air besar, itu keperci kita punya kaki atau keperci kita punya pantat yang sudah disiram dengan air bersih. Begitu kita bilas, maka dia akan hilang. Tetapi kalau lagi kering, baru kita buang air kecil atau air besar, kalau ada tersentuh, maka itu akan masuk ke pori-pori dan itu susah untuk dibersihkan itu. Makanya masuk kamar kecil, bersihkan dulu, siram dulu dengan air bersih. Sampai sedetail itu, Pak, diajarkan dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya alangkah indahnya ini agama. Saya kembali kepada pokok persoalan, bahwa salat ini adalah inti dari seluruh agama, dari seluruh ibadah. Dan bagi laki-laki, salat ini, Pak, yang paling luar biasa itu adalah salat berjamaah. Bapak yang rajin salat berjamaah, yakin saja, Pak, tidak mungkin kena penyakit-penyakit yang
kayak stroke lah apa. Apabila betul-betul salatnya itu terjaga 5 kali sehari semalam. Saya kadang-kadang tadi pun juga diskusi waktu saya khotbah, saya katakan begini, coba ibu-ibu dan bapak-bapak berpikir tentang diri kita sendiri. Agama ini datang untuk membahagiakan kita, tapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Saya tanya ibu dan bapak, sudah adakah satu amal agama yang kita lakukan rutin selama 40 hari ini? Saya ulangi, sudah adakah amal-amal dalam agama kita yang ibu dan bapak lakukan selama 40 hari ini? Karena itu ukurannya 40 hari. Hadirin yang mulia, mari kita lihat, apakah sudah melakukan salat berjamaah 40 hari? Selama 40 hari tidak ada ketinggalan? Atau apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah melakukan salat tahajud selama 40 hari terakhir ini? Apakah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan salat duha selama 40 hari terakhir ini? Kalau tidak, amal-amal agama apa yang kita lakukan? Maka saya ingin menyampaikan, ibu-ibu, satu saja, bapak-bapak, satu saja amal agama yang kita lakukan rutin selama 40 hari itu akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Ibu salat tahajud 40 hari akan merasakan suatu kenikmatan. Yang salat duha 40 hari berturut-turut akan merasakan kenikmatan. Yang baca Al-Quran setiap hari selama 40 hari akan merasakan kenikmatan. Cuma masalahnya, sudah adakah amal yang seperti ini yang kita lakukan? Ini yang jadi masalah, Pak. Kita mengatakan Islam itu agama yang enak, tetapi kita belum ada satupun daripada di antara semua amal ibadah yang kita lakukan rutin selama 40 hari terakhir ini. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya dan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Mari kita mencoba dalam hidup kita untuk mengambil satu atau dua saja yang betul-betul kita pelihara. Alangkah indahnya kalau semua amal agama kita mampu lakukan dengan rutin. Maka yakin dan percaya ibu dan bapak akan merasakan kenikmatan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin yang mulia, kemudian saya pindah kepada yang kedua. Tadi adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Larangan Allah kan ini terlalu banyak, Pak. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada satu larangan yang mudah sekali dilakukan orang. Mulai dari atas sampai ke bawah, mudah sekali melakukan larangan ini. Kira-kira apa itu, Pak? Itu yang disebut dengan berbohong, berdusta. Ini luar biasa sekarang ini di mana-mana, Pak, orang senang berdusta, Pak. Ya. Yang tidak ada orang yang mau didustai. Ya. Yang kalau mau berdusta, Pak, mulai dari pucuk pimpinan sampai ke bawah, luar biasa. Padahal ini adalah sumber malapetaka. Baik, sebagai kesimpulan, kalau ibu dan bapak tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, dua persoalan pokok itu, yaitu salat dan dusta. Mari tunjukkan saya, cari satu rumah tangga, perhatikan baik-baik. Apabila bapaknya salat, ibunya salat, anak-anaknya salat semuanya, pasti dan pasti keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Saya ulang, kalau ibu dan bapak mau melihat keluarga tenang, perhatikan. Apabila bapaknya salat, ibunya salat, emaknya salat, anak-anaknya salat semuanya, semua orang dalam keluarga itu salat, yakin dan percaya, Pak, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, dusta. Cari satu keluarga. Apabila suami tidak dusta kepada istri, istri tidak bohong kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak, anak-anak jujur kepada orang tuanya. Kalau ada keluarga seperti ini, Pak, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidupnya tenang, bahagia dan damai, sekali lagi sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Maka oleh karena itu, kalau kita mau hidup dalam kedamaian Islam, tolong pelihara dua persoalan ini. Yang pertama, tegakkan salat dalam kehidupan. Yang kedua, tinggalkan dusta dalam kehidupan.
Bagaimana caranya? Minggu yang lalu saya sudah khotbahkan di sini. Saya minta semua yang hadir di sini, mari kita berniat. Mulai hari ini saya akan menjaga salat ini dengan baik. Dan bagi laki-laki, saya akan menjaga salat ini dengan berjamaah. Kalau tidak ada yang mau berjamaah, biarlah saya yang berjamaah. Kalau semua orang ini berniat seperti ini, maka masjid akan penuh dengan jemaah. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan kita semua, mari kita berniat semua. Mulai hari ini saya tidak mau berdusta. Kalau tidak ada orang, saya mau jujur. Kalau tidak ada yang mau jujur, biarlah saya sendiri yang jujur. Kalau semua ibu-ibu dan bapak-bapak berniat seperti itu, maka akan lahir masyarakat yang jujur. Itulah kunci dalam kehidupan. Salat ditegakkan dan tidak ada dusta di antara kita. Saya pikir inilah yang saya sampaikan, pegang kuat-kuat. Dan mungkin yang pertama tadi, tolong ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada kematian diingatkan tentang hak waris itu. Bagaimana caranya pembahagian itu harus dilakukan. Dan setelah itu kita bisa mufakat, kemudian kita bisa musyawarah. Apa yang saya sampaikan, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah. So kalau ada yang salah dan keliru, insya Allah itu datangnya dari diri saya. Dan karena saya ini adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Yang tidak ada salahnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, sebagai terakhir saya mohon kepada semua yang hadir untuk kita minta doakan kepada almarhumah di Suryani. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita itu menambah hasanah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada anak yang ditinggalkan mungkin ada berapa? 3 ya? 4 ya. Artinya rajin-rajinlah untuk membacakan Al-Fatihah kepada orang tua. Insya Allah bacaan Fatihah itu akan sampai, dan itulah yang ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang mati. Bahkan ada doa yang selalu saya mengharapkan semua yang hadir di sini dalam berdoa, Pak, jangan sampai lupa ini. Orang yang lupa berdoa ini dianggap orang kikir, dan saya yakin sudah hafal doanya itu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosanya muslim laki-laki perempuan. Ya Allah, ampuni dosanya mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Itu sah hadisnya itu. Jadi doanya yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita menyampaikan doa kepada yang mati, insya Allah akan sampai. Hadirin yang mulia, saya mohon kepada kita semua, mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhumah. Wa ala hadhihi wa kulli salihah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.